Lalu mengingatkan masyarakat dengan 2L, legal dan logis, ya kan? Padahal legal itu tidak logis. Tapi OJK tidak mau meninjau ke lapangan. OJK hanya percaya dengan data yang diberikan oleh pinjol-pinjol yang telah terverifikasi sama mereka. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Yaitu sesuai dengan aturan OJK. OJK memblokir pinjol-pinjol legal, terutama pinjol-pinjol legal yang selalu bermasalah di tengah masyarakat. Dan untuk teman-teman semuanya, sebenarnya ini bukan kabar baru lagi ya, tapi mengingat dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang mana dinyatakan saat itu adalah Presiden, Wakil Presiden, habis itu Ketua DPR RI, diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan supervisi tentang beberapa aturan yang telah diterbitkan OJK, khusus tentang P2P lending sampai dengan pengujian kelayakan. Dan ini menyesuaikan juga dengan POJK yang telah diterbitkan oleh OJK juga, berdasarkan dengan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit. Karena sampai detik ini yang paling bermasalah di tengah masyarakat adalah soal penagihan kredit, soal penagihan hutang yang tertunggak. Ini yang sangat bermasalah. Terkadang kita juga bingung ya kan, entah bagaimana caranya si pinjol ini merekrut dari penagih-penagih hutang mereka, sehingga selalu saja kita melihat ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh debt collector ketika melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah yang telat bayar, nasabah yang macet bayar, dan nasabah yang gagal bayar. Selalu saja terjadi penyimpangan, padahal aturannya sudah sangat tegas dan sudah cukup jelas dari aturan itu. Tapi entah kenapa ya kan, entah OJK ini hanya dianggap sebagai benalu dalam pinjaman online, atau OJK hanya dianggap sampah, atau OJK ini entah dianggap apa, kita juga nggak tahu gitu loh. Dan kita meminta hari ini OJK kalau bisa, kalau dia benar-benar menegaskan soal aturan penagihan kredit ini, saya yakin dalam 100 pinjol legal hari ini yang ada gitu loh, paling banyak yang tersisa hanya tinggal 50 pinjol saja. Mungkin puluhan pinjol akan terblokir dan puluhan pinjol itu akan tercabut izinnya kalau benar-benar nih ya. Karena mengingat OJK bilangin selain sanksi administrasi, itu juga akan diberikan sanksi pencabutan izin. Jadi kalau misalnya sanksinya pencabutan izin kan sama aja pemblokiran itu ya kan. Karena dinyatakan mereka berstatus ilegal. Jadi mereka sudah tidak layak lagi menjalankan usaha mereka ada di Indonesia dengan semua fasilitas yang diberikan OJK, dengan semua aturan-aturan itu kan sudah tidak ditanggapi lagi, karena aturan itu sudah tidak dipatuhi lagi. Dan sudah saatnya OJK mengambil suatu keputusan demi menyelamatkan masyarakat Indonesia. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, ini juga harus dipahami. Atas dasar apa OJK harus bisa melakukan pemblokiran terhadap 100 pinjol legal yang ada hari ini? Ya, kalau secara garis besar yang paling bermasalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah sesi penagihan. Benar apa tidak? Per hari ini saya tanya buat teman-teman semuanya, siapa yang sudah dicaci maki, siapa yang sudah diancam-ancam, mulai dengan kedatangan dengan RT RW, lampiran slik OJK, bukti fotokopi dan foto selfie, habis itu mereka akan datang membawa polisi juga lengkap dengan RT dan RW. Anda sudah diancam apa belum gitu loh? Sudah tahu apa belum nama aplikasi yang melakukan pengancaman itu? Kalau sudah ada, isi di kolom komentar biar mata OJK terbuka gitu loh. Jangan OJK hanya menyalahkan banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu diri minjam pinjol tapi tidak mau bayar. Masyarakat Indonesia tidak tahu diri, bukan seperti itu konsepnya. Mereka minjam mau bayar, asal OJK tahu sebelum mereka mencapai di titik di mana mereka tidak mampu bayar, mereka sudah kehilangan harta mereka. Ada yang puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Itu yang telah terjadi. Yang terjadi apa? Mereka tidak bisa melunasi hutang-hutang pinjol ini. Yang terjadi mereka malah terjebak lagi dalam permainan gali lubang tutup lubang. Ya, kalau dibilangin kekurangan literasi, benar. Sejauh ini OJK meliterasi seperti apa gitu loh. Ya, kalau iklan pinjol kita perhatikan,
dalam satu hari itu ratusan iklan pinjol yang bermunculan di media sosial. Ketika terjadi literasi dari OJK, ada nggak iklan literasi OJK itu muncul di media sosial? Coba saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Pernah nggak teman-teman melihat iklan OJK? OJK mengiklankan misalnya tentang pengenalan pinjol-pinjol ini, bahaya-bahaya pinjaman online. Ada nggak pernah Anda lihat bermunculan di media sosial? Seperti layaknya iklan pinjol. Ada apa tidak? Kalau ada, isi di kolom komentar. Mana tahu karena saya sendiri, saya tidak melihat ada iklan OJK, tapi karena Anda rame-rame menonton saya, mana tahu salah satu dari Anda itu ada melihat. Kalau ada, kirim linknya sama saya pengen lihat seperti apa OJK memberikan iklan dari literasi itu, dan seperti apa OJK mengingatkan akan resiko dari pinjol itu. Ya, karena yang saya tahu selama ini adalah OJK hanya mengimbau masyarakat untuk melakukan peminjaman di pinjol legal. Dan OJK selalu mengingatkan masyarakat dengan 2L, legal dan logis, ya kan? Padahal legal itu tidak logis. Tapi OJK tidak mau meninjau ke lapangan. OJK hanya percaya dengan data yang diberikan oleh pinjol-pinjol yang telah terverifikasi sama mereka. Ya, seakan-akan ada satu hal yang terjadi antara OJK dan pinjol ini gitu loh. Sehingga OJK, meskipun ada pinjol yang benar-benar melakukan kesalahan, seakan-akan OJK tidak mau tahu. OJK hanya memberatkan perkara ini kepada masyarakat tadi. Sehingga muncullah pernyataan yang ditulis oleh media-media online bahwasanya kata OJK banyak masyarakat yang tidak tahu diri. Ya kan? Minjam di pinjol lebih dari puluhan aplikasi. Sebenarnya kan aturannya sudah ada. Ya, aturan OJK yang satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi itu OJK sudah tinjau apa belum ke lapangan? Jangan hanya bisa memberatkan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak tahu diri, tapi pinjolnya juga tidak tahu diri. Sudah tahu satu orang sudah meminjam di 3 aplikasi, kenapa mesti dicairkan lagi gitu loh? Ini yang harus lebih dipertegas lagi oleh OJK. Jadi OJK itu jangan hanya sebatas mengkambing hitamkan perkara pinjol ilegal lah, inilah. Tapi kenyataannya adalah pinjol legal mereka itu yang paling bermasalah per hari ini, ya. Ini buat teman-teman semuanya. Ini adalah aturan OJK yang menjadi dasar OJK harus melakukan pemblokiran dan mencabut izin untuk pinjol-pinjol legal dan resmi mereka. Ini sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023 ya. Aturan terbaru penagihan kredit, 1. Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Pertanyaan saya adalah, pinjol mana per hari ini yang sudah melakukan ancaman, yang menggunakan cara ancaman, kekerasan, tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen? Boleh isi dulu buat teman-teman semuanya di kolom komentar. Pinjol mana yang melakukan cara ancaman? Ya, contoh cara ancamannya adalah menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Jadi dia itu menyampaikan bahwa Anda ada hutang di salah satu aplikasi pinjol. Ya, pinjol mana kira-kira? Yang hari ini contoh dia menghubungi kontak darurat Anda, menyampaikan, tolong sampaikan kepada si A lakukan pembayarannya di aplikasi ini, kalau tidak begana gini ini. Isi di kolom komentar gitu loh. Ya, karena di sini jelas Anda boleh lihat di sebelah saya, ya. Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Yang bersifat mempermalukan konsumen. Contohnya adalah menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ya, ingat nggak kemarin kontak darurat itu hanya untuk menanyakan soal keberadaan si debitur, bukan tempat untuk penyampaian hutang-hutang yang ada, bukan tempat sarana untuk melakukan penagihan. Itu masih standar kontak darurat, apalagi keluar dari kontak yang ada. Ya, hari ini yang paling banyak adalah penyebarluasan atau mempermalukan konsumen itu kepada pihak perusahaan mereka. Pihak pinjol sengaja menghubungi perusahaan si debitur dengan mempermalukan. Ya, dengan berpesan pada rekan kerja, tolong sampaikan bayar hutangnya di sini, tolong sampaikan seperti ini, dan bahkan ada pihak pinjol yang langsung menghubungi HRD di setiap perusahaan tempat si debitur mereka yang mengalami macet tadi, itu mereka dihubungi gitu loh. Benar apa tidak? Siapa yang pernah dihubungi ke tempat kerja itu adalah poin mempermalukan? Isi di kolom komentar.
Ya, kira-kira kalau hal seperti ini ditemukan di lapangan, inilah tindakan yang harus diambil OJK. Berdasarkan dari aturan tadi, bahwa sudah ada larangan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang sifatnya mempermalukan. Kalau hal itu ditemukan di lapangan, wajar nggak OJK untuk melakukan atau mencabut izin dari pinjol itu? Kalau OJK tidak mau melakukan tindakan itu, wajar nggak masyarakat untuk menghentikan pembayaran selamanya di aplikasi itu? Ini kita butuh jawaban dari OJK, jawaban yang pasti. Ini aturan OJK yang ngeluarin, ya kan? OJK sampaikan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang sifatnya mempermalukan. Jadi kalau seandainya konsumen ini, masyarakat ini menemukan fakta bahwasanya ada pinjol yang mengancam, ada pinjol yang melakukan kekerasan, ada pinjol yang melakukan mempermalukan, bisa nggak masyarakat ini untuk menghentikan pembayaran? Ya, ini yang kita butuhkan dari OJK, bukan soal aturan ini. Aturan ini sudah bagus, hanya saja realisasi di lapangan itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, tapi aturan ini hanya tertulis di atas kertas, hanya tertulis di media-media OJK saja. Tapi fakta di lapangan ini tidak sesuai. Inilah yang kita minta kepada OJK, ketika hal-hal yang dilarang itu dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, wajar nggak kita sebagai konsumen untuk menghentikan sementara pembayaran kita atau menghentikan selamanya pembayaran kita, supaya menjadikan ini sebagai efek jerah, supaya debt collector yang bekerja dengan pinjol itu membaca secara tegas mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan. Ya, ancaman kekerasan itu dilarang, mempermalukan itu dilarang, tapi bukan dilakukan. Sekarang itu sudah dilarang, tapi kok malah dilakukan? Bisa nggak kita sebagai konsumen untuk mengambil keputusan menghentikan pembayaran? Inilah yang harus dijelaskan oleh OJK, dipertegas oleh OJK. Kalau tidak, teman-teman yang mengalami langsung tindakan kekerasan tadi berupa ancaman sampai mempermalukan, tolong sepakat dan kompak semuanya, hentikan pembayaran, simpan bukti-bukti pinjol yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, ya. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman, oh saya takut bang, oh nanti dia berkunjung bang, saya cemas bang, nanti misalnya dia datang ke rumah, dia mempermalukan ini. Nggak usah itu yang Anda takutkan, ini aturannya sudah jelas. Ya, aturannya sudah jelas. Jadi tidak ada cerita dia menagih di luar dari si konsumen. Nggak ada dia menagih ke tetangga Anda, nggak ada menagih ke saudara Anda dan lain sebagainya. Harus kepada diri Anda. Kalau hal itu dia lakukan menagih ke tetangga, berarti mempermalukan. Bukti rekamannya dan habis itu berhenti bayar. Kalau kita tidak melihat tindakan dari OJK. Ya, poin yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Siapa yang selalu ditekan? Ya, tekanan verbal dikirimin melalui chat WhatsApp, dikirimin melalui SMS, dikirimin melalui telepon dengan nada ancaman, begana, begini dan segala macam, mau bacok, cegat di jalan dan macam-macam. Ya, dan habis itu tekanan langsung secara fisik, terjadi bentrok di rumah, dibentak-bentak, teriak-teriak. Ada nggak seperti itu? Kalau ada, simpan buktinya, hentikan pembayarannya. Ya, kalau kita menunggu-nunggu OJK, ya ini agak slow banget prosesnya. Hari ini kita sampaikan, 3 tahun ke depan baru ditanggapi, ya kan? Itu pun kalau OJK-nya ingat. Kalau OJK-nya nggak ingat, ya sudah, nggak akan ada tanggapan. Makanya mulailah dari diri Anda. Jadi kita juga berharap sesuai dengan aturan ini, ada 7 poin yang dibahas dalam aturan ini. Sesuai dari hal inilah OJK mengambil tindakan yang nyata untuk melakukan pemblokiran terhadap puluhan pinjol legal yang hari ini selalu bermasalah dengan versi penagihan. Ya, masih banyak PR OJK. Habis itu tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Jadi nggak ada ceritanya mereka menagih ke rekan kerja, menagih ke tetangga, menagih ke kontak darurat, menagih ke kontak-kontak kita. Kalau itu terjadi, bisa nggak kompak untuk berhenti membayar gitu loh. Biar ini terjadi efek jera terhadap pelaku-pelaku usaha jasa keuangan yang selalu menyimpang, yang selalu tidak mau mematuhi aturan. Ya, itu baru 3 poinnya saja. Sisanya Anda bisa lanjutkan di sebelah saya, Anda baca dan Anda pahami saja. Ya, jadi berdasarkan dari itulah kita berharap OJK melakukan pemblokiran terhadap puluhan pinjol legal ini.
Ya, mau itu pinjol besar, mau itu pinjolnya yang biasa-biasa saja, kita tidak peduli. Asalkan mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kita berharap ketegasan OJK sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Agung, yang mana nanti Bapak Presiden atau Wakil Presiden juga melakukan penekanan supaya OJK melakukan tindakan yang jelas demi menyelamatkan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia atau penerus kita nantinya, supaya mereka terselamatkan dari hutang-hutang, yang mana hutang ini yang akan memperbudak mereka seumur hidup. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk disupport selalu channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Dan nanti Anda kalau ingin konsultasi khusus dengan saya, bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Di bawah nama channel Solusi Hutang itu ada gabung, klik gabung dan ambil konsultasi khusus. Nanti Anda akan diarahkan kepada nomor pribadi saya dan kita bisa komunikasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.